Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part atau pertemuan ke-7 untuk pembahasan materi. Kalian yang materi statistika ya khususnya. Kalau kemarin kalian sudah bahas ukuran pemusatan data tunggal. Ini masih mengenai data tunggal tapi ke distribusi frekuensi. Maksudnya distribusi frekuensi itu apa? Mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Artinya kalau misalkan data tunggalnya itu sudah semakin banyak begini, kita ubah ke dalam bentuk data kelompok untuk mempermudah dalam mencari min, median, modus. Nah, ini untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok, misalnya biasanya itu pada soal datanya itu tidak tersusun. Jadi misalkan ada 50, 40, ada 60, 70, ada yang 20. Jadi tidak tersusun. Sehingga untuk mengubahnya itu langkah awalnya itu susun dahulu angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau ini sudah Ibu susun dari 40 yang paling terkecil dan yang paling besarnya itu adalah 98. Oke. Nah, lanjut untuk menentukan. Yang pertama itu adalah banyak kelas. Jadi untuk menentukan banyak kelasnya itu misalkan dalam bentuknya itu adalah K. K itu rumusnya 1 tambah 3,3 log N. Log itu adalah logaritma dari N. Nah, ini memang sudah ketentuan ya, banyak kelas pakai yang ini. 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu berubah ketika banyaknya nilai itu berapa. Oke, sekarang langsung 1 tambah 3,3 log 30. Berarti kenapa 30? Karena datanya itu berjumlah 30. Ini kan Ibu susunnya itu dalam bentuk sejajar sehingga dalam menghitungnya gampang. Jadi tinggal hitung 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 3 kali 10 dapat 30. Ini jumlahnya adalah 30. Jadi log 30. 1 tambah 3,3 log 30 kalian ubah. Jadi langsung dibuka saja kalkulator ilmiah di HP kalian. Langsung pilih log dalam kurung 30, itu dapat muncul, ambil saja 3 angka di belakang koma. Jadi 1,4,77, 3 angka di belakang koma ya, 477. Kemudian 3,3 dikali, ini bentuknya kali ya, kali dengan 1,477 hasilnya dapat 4,874. Jadi Ibu ambil 3 angka di belakang koma ya, 3 angka di belakang koma. Kemudian 4,874 ditambah dengan 1. Karena kan komanya tidak ini. Jadi 1 ditambah 4 dapat 5. 5,874. Hingga kalau dibulatkan, perhatikan ketika angka itu dibulatkan, bilangan desimalnya itu lebih dari, di belakang angka koma itu lebih dari 5. Ini kan lebih dari 5. Kalau sudah 6 berarti sudah bisa dibulatkan jadi. Jadi kalau misalnya di belakang koma itu angkanya masih 4, ini misalnya 4 berarti tidak bisa dibulatkan. Kalau angkanya sudah 6 atau 5 bisa dibulatkan menjadi angka yang terbesar dari ini. Jadi kalau ini misalkan 5,874 karena dia 8 maka bisa dibulatkan jadi 6. Oke. Gitu ya. Kemudian yang kedua panjang kelas. Jadi di sini banyak kelasnya itu adalah 6. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya adalah I jangkauan dibahagi dengan banyak kelas. Jadi jangkauannya dibagi dengan banyak kelas. DTB kurang DTK itu apa? Data jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Jadi karena ini sudah disusun, data terbesarnya 98 dikurang dengan data terkecilnya yaitu 40. Sehingga 98 dikurang 40 dapat 58. Kemudian banyak kelas, jangan ambil yang sudah dibulatkan ya, ambil dulu yang ini, yang hasilnya. Jadi 5 banyak kelas ini kan 5,874. Jadi 5,874, 58 dibagi dengan 5,874. Jadi dibagi, kalian pakai saja kalkulator, hasilnya 9,874. Karena di sini komanya 8, maka dibulatkan jadi 10. Oke? Karena di belakang koma hasilnya 8, jadi bisa dibulatkan 9-nya jadi 10. Oke? Yang 5 jadi 6. Nah, sekarang perhatikan untuk membuat tabel, karena di sini banyak kelasnya 6. Ya, karena banyak kelasnya 6, jadi kita buat tabelnya itu ke bawah itu dia 6.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas. Ini sama dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian panjang kelas. Bagaimana menentukan panjang kelas ini? 10 ini dibuat apa? Nih, angka-angka yang ini. Misalkan dari angka yang terkecil yaitu 40. Jadi 40 sampai. Kenapa 49? Hitung ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi perhitungannya sebanyak 10. Paham? Jadi 40, hitungnya terus saja ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ini ada berapa angka? Ada 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Karena ada 10 angka, jadi dia berhenti di 49 ya. Bukan di 40. Jadi hitungannya itu dari 40, bukan 41 ya. Jadi dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ya. Kemudian di kelas yang kedua, karena di 49 jadi di sini 50. 50 dibuat lagi sama dengan yang tadi, jadi dapat 59. Kemudian turun lagi, kelas selanjutnya setelah 59 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Karena angkanya sebanyak 10, panjang kelasnya 10. Nah, sekarang untuk menentukan frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya nilai antara 40 sampai 49 itu berapa orang ya. Jadi perhatikan 40 sampai 49. Jadi ada 40 masuk, ini 42, 47, 49 masuk ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 frekuensinya. Kenapa 50 tidak masuk? Karena 50 sudah masuk kelas yang kedua. Kemudian masuk kelas kedua 50 sampai 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelasnya ada frekuensinya, banyaknya ada 6. Kemudian yang ketiga 60 sampai 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 frekuensinya. 70 sampai 79. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya. 80 sampai 89. 1, 2, 3, 4. Oke, sama dengan 4. 90 sampai 99 yaitu 1, 2. Jadi sisa 2. Nah, ini sampai dari data yang banyak kita buat ke data kelompok. Sehingga lebih mudah, lebih simpel, dan kalian mudah dalam menyelesaikan mini median modus. Cuma untuk materi selanjutnya kita bahas setelah pertemuan ini ya. Silakan kalian catat di buku kalian. Materinya silakan dicatat di buku kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.